kuadrat adalah metode non parametrik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan lebih dari dua proporsi. Distribusi C kuadrat digunakan untuk menguji homogenitas varian beberapa populasi. Dua macam pengujian yang berikut adalah pengujian independensi, pengujian goodness of fit. Ciri-ciri distribusi C kuadrat digunakan untuk data yang berbentuk frekuensi nilai X2 selalu positif. Mean DF varians 2DF mempunyai bentuk yang tidak simetris dan berubah seiring jumlah DF. Semakin tinggi DF, distribusi mendekati normal. Perkenalkan, nama saya Pinkan Nurama Didokat. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus distribusi C kuadrat. Rumus umum di C kuadrat adalah X pangkat 2 sama dengan sigma OI atau frekuensi observasi kurang EI atau frekuensi harapan pangkat 2 per EI atau frekuensi harapan. Bisa kita lihat di sini ada contoh soal C kuadrat. Sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah jumlah pria yang bekerja di 4 divisi A, B, C, dan D didistribusikan secara merata. Data jumlah pria di masing-masing divisi adalah A sama dengan 18, B sama dengan 20, C sama dengan 22, C sama dengan 20, dan D sama dengan 40. Cara pengerjaannya yaitu saya sudah menuliskan semua totalnya di sini, lalu kita akan jumlahkan di bagian kotak ini. Kita masukkan semua angka ini tadi. 6, 1, dan 9. Jika ditotalkan seluruhnya adalah 12,32. Lalu DF di sini, DF itu adalah derajat kebebasan. Jadi kita tulis DF K. K itu adalah keterangan tadi, jumlah kategorinya dikurangin 1 karena 1 itu didapat dari jumlahnya. Jumlahnya itu ada 1, jadi bisa berubah-ubah. Sama dengan kategorinya 4 atau jumlah divisinya dikurang 1 sama dengan 3. Jika dilihat dari tabel di sini, tabel DF 1, 2, 3. DF tadi adalah derajat kebebasan. Seperti yang kita lihat di PPT, DF itu adalah derajat kebebasan di nomor 3, maka menjadi 0,05. Maka rumusnya tabelnya di sini kita dapatkan 7,815 seperti yang di tabel. DF 3 di kolom 0,05 yaitu 7.815. Maka hasil penyelesaiannya adalah karena nilai X kuadrat hitungannya
Ciri-ciri distribusi F. Distribusi F digunakan untuk membandingkan dua varian populasi dan digunakan secara luas dalam analisis varians atau ANOVA. Distribusi ini memiliki dua parameter yaitu derajat kebebasan pembilang DF1 dan penyebut DF2. Ciri-ciri distribusi F. Nilai F tidak pernah negatif, bentuk distribusinya skew ke kanan. F sama dengan varians 1 dibagi varians 2, di mana varians 1 atau varians 2 adalah varians dari dua sampel. Digunakan dalam pengujian hipotesis tentang perbandingan dua varians dan ANOVA. Oke, di sini saya akan menjelaskan rumus umum nilai F. Rumus umum distribusi F. F sama dengan varian 1 dibagi varian 2. Contoh soal distribusi F. Distribusi F diketahui derajat bebas pembilang 5, derajat bebas penyebut 10, dan luas daerah F ke kanan sama dengan 0,95. Maka nilai F adalah, jika yang diketahui di soal adalah luas daerah ke kanan dan luasnya itu adalah 0,95, maka nilai itu tidak terdapat pada tabel yang tadi. Yang ada pada tabel luas daerah F ke kanan itu cuma satu, yaitu 0,05. Sehingga untuk luas daerah F ke kanan sama dengan 0,95. Jadi digunakan rumus kita lihat, yaitu rumusnya F 0,95 yaitu derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut itu sama dengan 1 per F 0,05 ditukar menjadi derajat bebas pembilang dan derajat bebas pembelum. Jadi soalnya yaitu kita lihat, yaitu rumusnya F 0,95 dibagi derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut sama dengan 1 per F 0,05 dibagi derajat bebas pembilang, derajat bebas penyebut. Jadi soalnya F 0,95 dibagi 5,10 sama dengan 1 per F 0,05 dibagi 10,5. Sehingga bisa kita lihat di dalam tabel, pembilangnya itu 5 dan penyebutnya itu 10. Jadi kalau kita timpakan di tengah menjadi 3,33, sehingga 1 per 3,33, hingga jawabannya menjadi 1,30. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal pertama, yaitu soal seorang peneliti ingin mengetahui apakah dadu yang digunakan seimbang. Ia melempar dadu 60 kali dan mencatat hasil sebagai berikut. Berarti yang kita ketahui yaitu data observasinya adalah seperti yang kita ketahui data observasinya, yaitu sisinya ada 6, dari sisi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Frekuensi observasinya yaitu 8, 10, 9, 12, 11, dan 10. Maka totalnya adalah 60. Di sini
kita akan mencari hipotesisnya. Hipotesis 0 sama dengan dari di sini kita sudah menemukan hipotesisnya, yaitu hipotesis 0 dalam kurung probabilitas tiap sisi sama. Hipotesis alternatif gaduh tidak seimbang, maka frekuensi harapannya yaitu frekuensi harapannya yaitu E sama dengan total observasi per jumlah, berarti 60 per 60 per 6 sama dengan 10. Kita masukkan rumus C kuadrat, yaitu X kuadrat 2 sigma seperti kita ketahui, kita sudah menemukan frekuensi harapannya, yaitu E sama dengan total observasi per jumlah sama dengan 60 per 6, berarti 60 per 6 itu dibagi hasilnya 10. Maka kita masukkan rumus C kuadrat, yaitu X2 sama dengan sigma dalam kurung observasi kurang harapan pangkat 2 per harapan, berarti X2 kuadrat kita masukkan dari semua sisi yang ada di sini. 8 kurang 10 pangkat 2 tambah 10 kurang 10 pangkat 2 ditambah 9 kurang 10 pangkat 2 ditambah 12 kurang 10 pangkat 2 ditambah 11 kurang 10 pangkat 2 ditambah 10 kurang 10 pangkat 2 per 10. Maka hasilnya 4 tambah 0 tambah 1 tambah 4 tambah 1 tambah 0 per 10. Maka hasilnya 10 per 10. 10 per 10 dibagi sama dengan 1,0. Maka derajat bebasnya yaitu 6 dikurang 1 sama dengan 5. X2 kuadrat 2 tabel dalam kurung 0,05 sama dengan 11,07. Keputusannya yaitu sama dengan 1,0 lebih kecil dari 11,07. Berarti gagal tolak hipotesis 0. Maka kesimpulannya adalah gaduh seimbang. Perkenalkan, nama saya Syarah Fadila. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan soal C kuadrat. Di sini ada sebuah tabel yang dimana total pria ada 100, total wanita 100, dan total keseluruhan responden ada 200. Yang ditanya apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan warna favorit. Langsung saja kita masuk ke rumusnya. Rumus frekuensi harapan akan disebut dengan E buka kurung jumlah baris dikali dengan jumlah kolom dibagi dengan total. Yang kedua, rumus C square atau X kuadrat sigma observasi atau data asli. Di sini ada rumus C square atau yang disebut dengan X kuadrat. X
observasi kali ekspektasi atau frekuensi harapan kuadrat dibagi dengan ekspektasi frekuensi harapan. Hipotesis 0, tidak ada hubungan antara warna favorit dan jenis kelamin. Dan hipotesis alternatif ada hubungannya. Lanjut aja ke tabel. Di sini kita menghitung frekuensi harapannya. Seperti yang di sini, rumusnya adalah ekspektasi frekuensi harapan dikali dengan observasi dikali dengan frekuensi harapan dibagi ekspektasi frekuensi harapan sama dengan 35. Jadi E sama dengan 70 dikali 100 dibagi 200 hasilnya 35. Lanjut hitung nilai X kuadratnya. X kuadrat sama dengan 30 dikurang 35 per 35. Lanjut 40 kurang 35 kuadrat dibagi 35 ditambah 50 dikurang 40 kuadrat dibagi 40 ditambah 30 dikurang 40 kuadrat dibagi 40. 20 dikurang 25 kuadrat dibagi 25 ditambah 30 kurang 25 kuadrat dibagi 25. Di sini hasilnya 30 kurang 35 kuadrat dibagi 35 adalah 25 per 35. Baru 40 dikurang 35 kuadrat sama dengan 25 per 35. Ditambah 100 per 40 ditambah 100 per 40 ditambah 25 per 25 ditambah 25 per 25. Hasilnya untuk yang ini hasilnya 0,71 ditambah 0,71 ditambah 2,5 2,5 ditambah 2,5 ditambah 1,0 ditambah 3,0 sama dengan 8,42. Lanjut di sini ada derajat bebas yang disebutkan dengan DF. DF sama dengan jumlah baris dikurang 1 dikali jumlah kolom dikurang 1. Hasilnya 3 dikurang 1 dan 2 dikurang 1. Hasilnya 2. Jadi keputusan ujinya X kuadrat itu sama dengan 8,42 lebih kecil dari X kuadrat tabel 55,991. Jadi kesimpulannya karena nilai hitung lebih besar dari nilai tabel, hasilnya tolak hipotesis 0. Saya Hanisila, saya akan menjelaskan soal ketiga, yaitu seorang peneliti melakukan 100 percobaan dan mencatat jumlah keberhasilan dari 4 percobaan per orang. Dengan peluang keberhasilan P sama dengan 0,5 digunakan distribusi binomial B 4,0,5 untuk menghitung frekuensi harapan. Di sini yang diketahui adalah N 4 atau jumlahnya, P 0,5. Baru yang ditanya frekuensi harapan. Yang kedua, apakah data tersebut cocok dengan distribusi binomial tersebut? Yang pertama kita cari adalah frekuensi harapan. Rumusnya peluang yang pertama kita cari adalah frekuensi harapan. Rumusnya adalah peluang terjadinya X kombinasi MX dikali P pangkat X dikali 1 kurang N pangkat N kurang X. X sama dengan PX kali 100. Jadi kita di sini cari salah satu data yang di sini. Pertama X sama dengan 0. Cari N-nya itu kan 4, X-nya itu 0.
Bentar. Yang kedua kita hitung C kuadrat. Rumusnya jadi hasil dari frekuensi harapan kita masukkan ke dalam tabel. Terus yang kedua hitung C kuadrat. Rumusnya X kuadrat sama dengan gamma frekuensi observasi kurang frekuensi harapan kuadrat dibagi frekuensi harapan. Baru kita cari salah satu data yang ada di sini. Jadi hasil dari X2 atau C kuadrat adalah 0,25 tambah 1 tambah 0,17 tambah 1 tambah 25 sama dengan 4,47. Yang ketiga, tentukan derajat bebas atau DF. Rumusnya DF sama dengan K kurang 1. K itu jumlah datanya, yaitu 5 kurang 1 sama dengan 4. Yang terakhir, kita tentukan keputusan ujinya. Karena hasil C kuadratnya sama dengan 4,67 lebih kecil daripada 9,488. 9,488 ini didapat di tabel distribusi C kuadrat dengan alfa 0,05 dan DF 4. Jadi kesimpulannya gagal tolak hipotesis 0. Jadi data observasi cocok dengan distribusi binomial B 4,0,5. Baik, di sini saya akan menyelesaikan soal nomor 4 tentang distribusi F. Seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan varians nilai ujian antara kelas A dan kelas B. Ketahui kelas A jumlahnya 10, varian sampel kuadratnya 36. Kelas B jumlahnya 12, varian sampel 2 kuadratnya 16. Gunakan alfa 0,5. Angka penyelesaiannya hipotesis hipotesis 0 alfa 1 kuadrat sama dengan alfa 2 kuadrat. Di sini tidak ada perbedaan antara varians. Hipotesis alternatif alfa 1 kuadrat tidak sama dengan alfa 2 kuadrat. Di sini ada perbedaan antara varians. Sekali. Ulang. Jadi ini penyelesaian statistiknya. F sama dengan varian 1 dibagi varian 2 sama dengan 36 dibagi 16 sama dengan 2,25. Derajat kebebasannya derajat kebebasan 1 sama dengan jumlah 1 dikurang 1 sama dengan 9. Derajat kebebasan 2 jumlah 2 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 11. Nilai kritis F 0,05. Coba
dua arah, kita juga lihat yang F 0,95 dibagi 9 dibagi 11 sama dengan 30. Keputusannya karena 0,30 lebih kecil dari 2,25, lebih kecil dari 3,29, artinya nilai F masih di antara batas bawah dan atas. Jadi kita gagal menolak hipotesis. Satu. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan varians yang signifikan antara kelas A dan kelas B. Artinya keragaman nilai ujian kedua kelas hampir sama. Saya mulai menjelaskan soal nomor 5. Dua mesin produksi diuji untuk melihat apakah keduanya memiliki tingkat konsisten atau varians yang sama. Di sini diketahui mesin X adalah N1 sama dengan 15, sedangkan S1 kuadrat sama dengan 20. Untuk mesin Y, N2 sama dengan 10, sedangkan S2 kuadrat sama dengan 10. Tara signifikannya adalah 0,05. Ditanya apakah terdapat perbedaan varian yang signifikan antara kedua mesin. Baik, dalam penyelesaiannya, hipotesis sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Sedangkan hipotesis alternatif sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Kita menggunakan uji F dengan rumus F S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. F20 per 10 dihasilkan dalam 2,0. Kita menghitung derajat kebebasan untuk masing-masing sampel, yaitu df1 sama dengan n1 dikurang 1 sama dengan 15, 15 dikurang 5 sama dengan 14. Sedangkan df2 sama dengan n2 dikurang 1 sama dengan 10 dikurang 1 sama dengan 9. Dikarenakan ini adalah uji dua arah atau alfa 0,05, kita mencari dua nilai kritis, yaitu batas F pada taraf 0,975 dengan df1 14 dan df2 9. Hasilnya sekitar 3,29. Sedangkan batas bawah di bagian F 0,975 dibagi 9,14, hasilnya 0,29. Kita membandingkan nilai F itu dengan batas kritis. Karena 2,0 berada di antara 0,29 dan 3,29, maka kita gagal menolak hasil hipotesis 0. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 5. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.